Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini eh, izinkan saya memperkenalkan nama Wilson. Saya mahasiswa program Magister Manajemen Universitas Terbuka. Berikut ini kita akan membahas mengenai studi kasus dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu studi kasus Customer Relationship Management atau CRM. Contoh studi kasus dari penelitian CRM ini saya ambil dari Jurnal Kajian Komunikasi volume 6 nomor 1 bulan Juni tahun 2018 oleh Janiar Puspa dan Dadang Suryana yang berjudul Strategi Customer Relationship Management atau CRM pada Bandar Udara Internasional Hussein Sastra Negara Bandung PT Angkasa Pura II Persero. Adapun latar belakang studi kasus penelitian ini yaitu Customer Relationship Management atau CRM saat ini merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk lebih mengetahui dan memahami pelanggannya, sehingga perusahaan dalam hal ini Bandara Internasional Hussein Sastra Negara Bandung dapat memberikan pelayanan yang terbaik serta membina hubungan jangka panjang yang lebih baik dengan pelanggannya. Kemudian adapun rumusan masalahnya yaitu sebagai salah satu bandar udara di bawah pengelolaan PT Angkasa Pura II Persero, maka Bandara Internasional Hussein Sastra Negara Bandung mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik sarana maupun prasarana jasa transportasi udara ataupun jumlah penumpang yang ditemukan. Ternyata data lompatan penting yang diraih dari tahun ke tahun ini cukup meningkat. Tujuan studi kasus dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui alasan PT Angkasa Pura II Persero melakukan strategi CRM pada Bandara Internasional Hussein Sastra Negara Bandung. Yang kedua untuk mengetahui apa saja strategi-strategi CRM yang telah dilakukan oleh PT Angkasa Pura II Persero. Yang ketiga untuk mengetahui persepsi stakeholder pada strategi CRM yang dilakukan PT Angkasa Pura II Persero. Kemudian manfaatnya yaitu bahwasanya penelitian ini merupakan bahan referensi terhadap penelitian penerapan strategi CRM pada perusahaan-perusahaan yang tentu saja bisa diterapkan pada perusahaan-perusahaan lainnya. Kajian teori Customer Relationship Management menurut Ruslan tahun 2008 adalah yang pertama mempertahankan pelanggan, yang kedua untuk menarik pelanggan-pelanggan baru, yang ketiga untuk meningkatkan pemasaran produk atau inovasi dari layanan baru yang diciptakan oleh perusahaan, yang keempat untuk menekan biaya, baik itu biaya operasional maupun biaya-biaya lainnya, yang kelima untuk meningkatkan kecepatan dalam penanganan keluhan bagi customer atau stakeholder yang ada dalam organisasi perusahaan maupun customer eksternal dari perusahaan itu sendiri. Dalam penelitian terkait CRM ini terdapat kerangka berpikir yang di dalamnya mengandung metode triangulasi, di mana metode ini dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data atau informasi. Dari bagian ini bisa dilihat bahwa dari data atau informasi tersebut, apakah informasi yang didapat dari hasil wawancara sama dengan observasi yang dilakukan, atau apakah hasil observasi tersebut sesuai dengan informasi yang diberikan ketika melakukan proses interview. Nah, apabila terjadi perbedaan, maka penulis harus dapat menjelaskan perbedaan itu. Tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda. Kemudian, dalam metode triangulasi ini dilakukan dengan menguraikan kesimpulan dari pola dan hubungan, kemudian verifikasi, dan tentu saja
menyertakan beberapa penjelasan. Untuk metode penelitian dari studi kasus ini, yang pertama, tempat pelaksanaan penelitian terhadap dari studi kasus ini, yaitu dilaksanakan di Bandara Internasional Hussein Sastra Negara Bandung. Lalu jenis penelitian, nah dari penelitian ini setelah dilaksanakan studi kasus ternyata menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kemudian sumber data dari penelitian tersebut yang pertama berasal dari informan melalui interview. Jadi peneliti melakukan proses wawancara untuk membandingkan beberapa data. Yang kedua, sumber data tersebut diperoleh dari data-data atau hard copy yang telah tersedia di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung, antara lain mengenai data-data penumpang, data-data peningkatan pelanggan, dan mitra kerja. Kemudian adapun teknik pengumpulan data, yang pertama melalui proses interview, yang kedua dengan observasi langsung di lapangan, yang ketiga dengan studi dokumentasi, yang keempat dengan melakukan analisis data interaktif dari Miles dan Haberman, yang kelima yaitu dengan metode triangulasi. Dalam studi kasus ini kita mendapatkan pembahasan dari penelitian CRM, yaitu yang terdiri dari dua kolom kiri dan kanan. Kolom yang di kiri adalah alasan PT Angkasa Pura II melakukan strategi CRM di Bandara Internasional Hussein Sastra Negara, sementara kolom yang sebelah kanan adalah strategi-strategi CRM apa saja yang telah dilakukan di bandara tersebut. Adapun kolom sebelah kanan yaitu strategi utama ada dua, yaitu membuat rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan survei kepuasan konsumen kepada mitra usaha, mitra kerja, dan penumpang. Kemudian alasan-alasannya antara lain yang pertama, untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran PT Angkasa Pura II Persero, maka strategi yang dilakukan adalah di sebelah kanan kita bisa melihat menjaga keterbukaan informasi kepada mitra usaha, mitra kerja, dan masyarakat. Kemudian alasan kedua, pentingnya mitra usaha bagi Bandara Hussein Sastra Negara Bandung di PT Angkasa Pura II ini. Strateginya yaitu melakukan pertemuan rutin dan tidak rutin dengan mitra usaha dan mitra kerja. Alasan yang ketiga yaitu menjaga komitmen antara pihak bandara melalui PT Angkasa Pura II dengan mitra usaha. Strateginya yaitu melakukan pelayanan program inovasi. Kemudian alasan yang keempat, membina hubungan jangka panjang antara PT AP2 dengan mitra usaha. Strategi CRM-nya yaitu bersikap adil kepada seluruh mitra usaha yang melaksanakan kegiatan atau usaha jasa di bidang transportasi udara di Bandara Hussein Sastra Negara Bandung. Kemudian alasan yang kelima, pentingnya strategi CRM ini yaitu meningkatkan keuntungan bagi PT Angkasa Pura II di Bandara Hussein Sastra Negara dan mitra-mitra usahanya. Nah, strategi CRM-nya yaitu melakukan kegiatan monitoring terhadap mitra usaha yang melaksanakan kegiatan di area bandar udara. Kemudian alasan yang keenam yaitu menjalin bentuk kerjasama kemitraan antara PT Angkasa Pura II dengan mitra usaha. Strategi CRM-nya yaitu dengan melakukan skala prioritas dalam menanggapi permintaan dan keluhan mitra-mitra usaha. Kemudian alasan yang ketujuh yaitu meningkatkan kepercayaan mitra usaha dan calon mitra usaha kepada PT Angkasa Pura II
melalui Bandara Hussein Sastranegara. Apa saja strateginya? Yaitu dengan memenuhi dan menepati janji kepada mitra usaha. Lalu alasan yang kedelapan, mencari tahu kebutuhan dan kepentingan mitra usaha. Strateginya yaitu melakukan tindakan preventif. Tindakan-tindakan preventif ini yaitu pencegahan yang dapat merugikan mitra-mitra usaha. Kemudian alasan yang terakhir, yang kesembilan, dari strategi CRM ini yaitu menciptakan loyalitas pada mitra usaha PT Angkasa Pura II Persero di Bandara Hussein Sastranegara. Strategi CRM-nya yaitu dengan melakukan evaluasi dan meningkatkan pembinaan hubungan dengan mitra usaha yang beraktivitas di bandara. Nah, jadi kesimpulan dari studi kasus terhadap penelitian CRM ini, yang pertama bahwasanya aktivitas CRM dilakukan oleh PT Angkasa Pura II dengan berbagai macam alasan. Tadi telah kita bahas ada 9 alasan, dan yang paling utama adalah untuk mencapai misi, visi, tujuan, dan sasaran PT Angkasa Pura II. Juga ada alasan lain, yaitu karena pentingnya mitra usaha bagi PT Angkasa Pura II, yaitu di Bandara Hussein Sastranegara, di mana demi keberlangsungan usaha ini sangat bergantung, memerlukan mitra usaha. Kemudian yang kedua, bahwasanya strategi CRM ini yang telah dilakukan di bandara antara lain, yang pertama adanya pembuatan rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian yang kedua, melakukan keterbukaan informasi kepada mitra usaha, mitra kerja, dan masyarakat. Jadi keterbukaan informasi ini bersifat akuntabel dan transparansi. Kemudian yang ketiga, melakukan pertemuan-pertemuan baik secara rutin maupun tidak rutin untuk membahas keinginan-keinginan apa saja dari mitra usaha dan mitra kerja. Kemudian yang keempat, tentu saja pihak Bandara Hussein Sastranegara ini melakukan pelayanan program inovasi di bidang pelayanan untuk meningkatkan kinerja mereka kepada mitra-mitra usaha. Yang kelima, dengan melakukan evaluasi pada seluruh unit, seluruh kinerjanya. Kemudian kesimpulan yang terakhir, yang ketiga, yaitu persepsi pelanggan terhadap strategi CRM yang dilakukan di Bandara Hussein Sastranegara adalah bahwa persepsi yang disampaikan mitra usaha, mitra kerja, dan para penumpang merupakan hasil interaksi antara mereka dengan pihak pengelola bandara di Bandara Udara Hussein Sastranegara, yang berupa pujian dan tentu saja keluhan. Jadi senantiasa sebab akibat yang ditimbulkan yaitu berupa pujian dan keluhan terhadap peningkatan pelayanan. Baik, terima kasih telah menonton, telah menyaksikan paparan terkait studi kasus terhadap penelitian CRM ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa CRM atau Customer Relationship Management ini sangat penting bagi perusahaan dan tentu saja instansi terkait terhadap peningkatan pelayanan kita kepada masyarakat, mitra kerja, dan mitra usaha. Sampai ketemu di lain kesempatan.